Jadi mestinya kalau ngaji malam-malam begini mesti ada kopinya mestinya ini. Ya. Bukan saya minta, ya mestinya ada kopinya supaya nggak ngantuk. Minimal untuk kiainya lah minimal. Ya. Jadi supaya tidak minum arak kasih kopi. Itu Islam datang ke Indonesia. Dengan la ilaha illallah malah dikasih pelajaran Islam. Muslim semuanya jadi 90% umat Islam. Nah inilah yang sekarang perlu kita kembangkan. Karena itu maka untuk anak-anak kita yang sedang hidup di tengah-tengah proses kehidupan masyarakat, yang menurut analisa sosiologi ada pengaruh besar, 3 pengaruh besar yang akan mempengaruhi anak kita. Yang pertama, pengaruh kelakuan rumah tangga orang tuanya. Bagaimana orang tuanya, bagaimana adiknya, kakaknya, saudaranya yang ada serumah, itu akan sangat mempengaruhi anak-anak kita. Jangan harapkan bapak punya anak ahli tahajud kalau bapaknya nggak pernah salat. Jangan harapkan. Mengapa? Karena pengaruh bapak ini sangat kuat untuk anak-anak kita. Yang kedua, pengaruh sekolah. Sekolah kita ini Pak, sekolah negeri se-Indonesia. Itu Pak Anwar itu teman saya. Menteri Agama juga teman saya. Saya sering bilang, kekacauan anak muda di Indonesia. Ada geng motor, ada geng punk. Ini semuanya karena kesalahan pemerintah. Kesalahan pemerintah yang hanya mementingkan soal-soal material. Buktinya apa? Pendidikan kita di sekolah-sekolah negeri dalam seminggu anak dikasih pelajaran agama cuma 45 menit kali 2, seminggu cuma 90 menit. Kalau diakumulasikan setahun, anak-anak belajar agama cuma 3 hari. Bagaimana agama bisa masuk ke mereka? Yang paling berat adalah pengaruh masyarakat. 24 jam mereka bergaul. Barangkali di rumah baik, di sekolah baik, di tengah masyarakat. Mereka akan jatuh, terpusuk. Mengapa? Jatuh di sana karena kawannya, temennya, tontonannya begitu rupa tidak ada yang mendukung akidah kita. Apalagi tadi saya katakan, di mana sekarang Islam sudah diserang berbagai macam sumber. Karena itu maka ada satu LSM di Amerika. LSM Amerika mengatakan pendidikan terbaik di dunia ini, the best moral education in the world is pesantren. Kata LSM yang ada di Amerika mengatakan, setelah keliling di dunia, dengan di Indonesia, di seluruh pendidikan di Indonesia, dia bikin statement seminggu yang lalu bahwa pondok pesantren ada pendidikan moral yang terbaik di dunia ini. 24 jam anak-anak dididik untuk syahadat. Bahkan sekarang anak-anak asli di pesantren saya itu saya mulai kegiatannya dengan terapi kecerdasan. Terapi kecerdasan saya dapatkan dari Syekhul Kabir Diaman. Di jam 4 mulai sebelum saat subuh. Semua santri di 11 cabang. Mengapa? Karena Al-Quran memberikan konsep. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya ciptaan langit, ciptaan bumi, perbedaan lihat siang dan malam, ini tanda-tanda kebesaran bagi orang yang punya akal yang cerdas. Siapa orang yang punya akal yang cerdas itu? Al-Quran mengatakan alladzina yadhkurunallaha. Pertama kali itu orang yang selalu zikir kepada Allah, qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim, duduk berdiri di mana saja dia zikir kepada Allah. Dari kriteria orang yang cerdas itu, kata Al-Quran, orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah, jiwanya zikir kepada Allah, rohnya zikir kepada Allah, baru otaknya diajarin ilmu-ilmu keduniaan, matematika, fisika, biologi, sosiologi, bahasa, diisi kemudian. Baru Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kerja keras fisiknya. Dan ternyata Pak, dalam keseharian kita membenarkan ayat ini. Bagaimana ketika panjenengan nengok saudaranya meninggal? Ada teman kita namanya Zaid meninggal. Kemudian mayatnya bujur ke
Sampean waktu itu ketemu Zaid apa ketemu mayat Zaid? Ketika ada saudara sampean namanya Zaid meninggal, sampean nengok ke Asia, ada mayatnya muncul ke utara, sampean nengok ke situ. Ketika itu sampean ketemu mayatnya Zaid apa Zaid? Mayatnya Zaid. Zaidnya kemana? Sudah pergi. Zaidnya sudah apa? Artinya apa? Kita membenarkan bahwa Zaid itu bukan fisiknya, tapi roh. Jadi kalau panjenengan sekarang ini mencari rezeki hanya untuk kekuatan tangan, kekuatan otak, kekuatan kaki, kekuatan fisik, itu artinya cuma ngopeni mayat dan bukan ngopeni manusianya. Manusianya itu roh itu, dan roh itu hidupnya, suburnya, kuatnya bukan dengan makanan yang bergizi, tidak. Dengan apa? Dengan zikrullah. Maka setelah besar anak-anak muda yang punya prasangka ketika dia bingung menghadapi kehidupan, susah menghadapi peristiwa cinta, dia cari kegembiraan di night club, mojok di remang-remang, dikira ada kebahagiaan di remang-remang, itu tidak. Setelah dia minum keras, minuman keras, mabok, selesai mabok, lebih bingung lagi dia. Tidak ada kegembiraan di sana. Ada yang kegembiraan di sana di mana? Zikir kepada Allah. Karena manusia itu sebenarnya hakikatnya qalbunya hatinya. Karena itu pantas kalau kemudian LSM di Amerika mengatakan the best education, moral education in the world adalah pondok pesantren. 24 jam mereka dididik. Sholat tahajud bersama, sholat jamaah bersama, puasa Senin Kamis, puasa Daud. Diajak untuk mujahadah, tidak hanya akalnya saja, tapi juga rohnya dimulai dari roh. Kira pikirannya, badannya olahraga, dan insya Allah anak yang diciptakan hari ini akan menjadi Ibrahim jabat modern nanti, menjadi anak-anak yang insya Allah di masa akan datang tidak hanya pemimpin dalam rumah tangga, tapi pemimpin di Republik Indonesia yang kita cintai. Ibu dan bapak sekalian, saya sudah ingin bicara panjang, tapi terus terang saja capek betul saya. Karena kemarin tadi malam itu acara di Tasik sana, dan datang tadi sebentar saya menemui tamu sebentar, langsung ke tempat ini. Betapa capeknya hati saya ini, badan saya menjerit. Jadi saya mohon maaf kalau bukan karena anak saya, mungkin saya sudah datang malam ini. Tapi karena anak saya, alumni Asmati Asdikia, saya harus datang dan saya ikut mendoakan. Mudah-mudahan anak yang dikitarkan jadi anak yang soleh. Putra kita semuanya menjadi anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itulah yang Allah dikatakan annal ardo yarithuha ibadiyas solehun. Pemimpin yang benar di dunia adalah pemimpin-pemimpin yang soleh dan bukan pemimpin-pemimpin yang soleh. Allahumma inna nas'aluka an taj'al haflatan mubarakah, haflatan nafi'ah, barakatan nafi'atin hayatan dunia berhoya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini doa dari ceramah saya. Doa tentang acara ini nanti di sepuh kita. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya sudah langsung pulang ke Jakarta. Besok pagi-pagi harus pergi ke Lampung. Jadi ini sudah jalan di rumah saya. Jalan super, jalan di rumah super pergi. Kadang-kadang istri saya protes, jalan kena bagian. Tapi anaknya jadi aja itu alhamdulillah. Nggak sengaja itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.